Sequel tersembunyi, warisan 28 juta dolar ditemukan, mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, Rizky merasakan hawa dingin Jakarta yang perlahan menghangat. Dia sudah berada di pasar sejak fajar menyingsing, membaringkan sayur-sayuran segar yang dia jual di atas meja kayu usang. Meskipun lelah, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. Dia tahu, perjalanan hidupnya tak akan mudah, tetapi harapan untuk memberi masa depan lebih baik bagi ibunya yang sakit dan adiknya yang bersekolah selalu membakar semangatnya. Mimpi sederhana ini mengantarkan Rizky setiap waktu pagi ke pasar untuk berjuang. Namun, kehidupan mengajaknya berputar dengan tak terduga saat neneknya yang tercinta wafat tiba-tiba. Hatinya hancur. Siapa sangka, di tengah kesedihan mendalamnya, Rizky menemukan sebuah kotak tua di atas lemari di rumah neneknya. Saat membuka kotak itu, ia merasa jantungnya berhenti berdetak. Di dalamnya terdapat dokumen dan foto-foto lama yang menunjukkan neneknya merupakan bagian dari keluarga kaya yang sudah lama hilang jejak. Warisan yang diperkirakan bernilai 28 juta dolar menggelinding di benaknya. Kabar itu secepat kilat menyebar di kampung. Apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan berubah menjadi bencana. Tetangga-tetangga mulai berbisik, mencurigainya. Mereka menganggap Rizky hanya pemuda biasa yang tiba-tiba terobati oleh harta yang tidak sepantasnya untuknya. Semakin banyak gunjingan, semakin ia tertekan. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, yang dulunya mendukungnya kini menjauhinya. Dalam perjalanan untuk mengklaim warisan yang seharusnya menjadi haknya, Rizky dihadapkan pada berbagai tantangan. Dia berjuang melawan keraguan dan konflik batin. Pertanyaannya sederhana tetapi menohok, apakah dia seharusnya mengejar kekayaan demi memperbaiki kehidupan keluarganya atau tetap setia pada nilai-nilai kerja keras yang dia pelajari dari ibunya dan neneknya? Sambil merenungkan hal ini, beberapa teman dan tetangga yang dulunya dekat mulai menjauh. Kampung merasakan ketegangan, sisi gelap ketamakan dan kecurigaan muncul. Rizky berjuang untuk menemukan jalan keluar. Bagaimana bisa menggunakan warisan itu untuk membantu komunitas mereka, agar semua bisa kembali bersatu? Dia merasa ada panggilan untuk berbuat lebih dari sekadar memperbaiki kehidupannya sendiri. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Namun, saat ketegangan semakin memuncak, Rizky semakin yakin bahwa mempertahankan cinta dan keharmonisan keluarga adalah hal yang lebih berharga dibandingkan semua uang di dunia. Di hati kecilnya, ia menyadari bahwa kekayaan tidak selalu menjadi solusi. Terkadang memberikan dan berkorban adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Kini, semua nilai itu sedang diuji, dan waktu semakin sempit. Ketika ia bersiap mengungkapkan niat tulusnya kepada orang-orang di sekitarnya, situasi tak terduga muncul tantangan baru yang mengancam untuk mengubah segalanya. Seberapa jauh Rizky bersedia berjuang untuk masa depan yang lebih baik? Apakah jalan yang benar akan membawanya pada keinginan yang lebih besar dari sekadar harta? Kisahnya baru saja dimulai. Rizky berdiri di ambang pintu rumahnya, memandangi jalan yang sepi. Hari itu, seakan seluruh dunia bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Cahaya matahari memancar hangat namun terasa dingin di hatinya. Dia harus membuat keputusan besar, dan waktu tak berpihak padanya. Ketika memikirkan warisan itu,
Sebuah suara di dalam dirinya menggema. Harta tidak pernah menjamin kebahagiaan. Rizky teringat akan pelajaran hidup yang selalu ditekankan ibunya. Namun saat memikirkan ibunya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah, hatinya bergetar. Gaji dari dagang sayurnya tidak cukup untuk biaya pengobatan. Momen kesedihan berpadu dengan harapan, menciptakan kegilaan dalam pikirannya. Hari itu, Rizky pergi ke kantor pengacara untuk berkonsultasi tentang warisan tersebut. Di tengah perjalanan, dia melihat anak-anak bermain di pinggir jalan. Tawa mereka menembus kesunyian, mengingatkannya untuk sejenak berhenti memikirkan beban yang ada di pundaknya. Mereka menggenggam harapan dengan cara yang paling sederhana, sesuatu yang selalu ingin diwujudkannya untuk keluarganya. Saat tiba di kantor pengacara, dia dikejutkan oleh sosok perempuan paruh baya yang terlihat sangat elegan, duduk menunggu dengan tatapan serius. Jantung Rizky berdetak lebih cepat. Dia berusaha untuk tidak teralihkan oleh penampilannya, meskipun ada sesuatu yang menarik perhatiannya. "Saya Ibu Clara, pengacara Anda. Kita perlu membahas langkah selanjutnya terkait warisan ini," ujarnya dengan suara tenang, memandang Rizky dalam-dalam. Mereka mulai membahas dokumen dan proses hukum yang rumit. "Ini bisa mengubah hidupmu, Rizky," tambahnya. Namun, saat mendengarkan rincian itu, hati Rizky dipenuhi dengan dilema. Dia semakin meragukan keputusannya untuk mengambil jalan ini. Apakah harta ini benar-benar bisa mengobati luka yang ada di hati? Dia bergumam dalam hati. Sepanjang pertemuan itu, Rizky tak bisa berhenti memikirkan orang-orang di sekelilingnya yang menganggap dia hanya pemuda kampung yang beruntung. Seiring perpesanan dokumen, dia merasakan berat nyatanya semakin menghimpit. Rasa bersalah dan kekecewaan terus mengintai, seolah menunggu untuk menghancurkan semua harapannya. Ketika Ibu Clara menjelaskan biaya dan pajak yang mungkin akan membebani warisan tersebut, Rizky merasa dunia sepertinya runtuh. "Rizky, keputusan ada di tanganmu. Kamu bisa mengambilnya atau melepaskannya," ujar Ibu Clara, nada suara yang tegas menambah beban di bahu Rizky. Kalimat itu meletus di dalam pikirannya. Apa yang harus dia pilih? Mampukah dia bertanggung jawab atas kekayaan sebesar itu? Di sisi lain, jika dia menolak, apakah dia mengabaikan masa depan keluarganya sendiri? Di perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai gambaran. Dia melihat ibunya yang meringkuk di atas kasur, wajahnya memucat. Air mata mulai menghujani pipi Rizky. Jika kekayaan bisa menyelamatkan ibunya, apakah salah jika dia mengejar warisan itu? Namun, dalam hati, Rizky tahu betul barang apa yang terdalam dari dirinya bukan uang, melainkan cinta dan kerja keras. Di kampung, saat dia berjalan melewati tetangga yang tak mengacuhkannya, dia merasakan tatapan penuh curiga dan ketidakpercayaan. Rasanya sangat menyesakan. Cintanya pada keluarga dan harapan untuk berbagi hanyalah menjadi angan belaka. Langkah demi langkah, Rizky mendekati rumah, namun perasaannya begitu hampa. Tepat saat dia sampai di depan pintu, sosok yang dikenalnya muncul dari balik sudut. Adiknya, Siti, melambai dengan senyum ceria, tanpa tahu betapa beratnya beban yang dibawa Rizky. Dalam sekejap, Rizky merasakan cinta mengalir dalam dirinya. Apa yang akan dia putuskan bisa memengaruhi masa depan Siti. Dengan hati bergetar, dia tahu satu hal: Rizky harus bertindak, dan cepat. Namun, saat semua keputusan awalnya terasa berantakan, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesannya mengubah segalanya. "Kami tahu tentang warisanmu, Rizky. Siap-siap, ada orang yang tidak suka." Hati Rizky serasa terhenti. Siapa?
dan mengapa mereka mengancam? Kecemasan mulai merasuki pikirannya. Ini bukan sekadar tentang uang. Ini adalah tentang keluarganya, harapan mereka, dan keluarganya di masa depan. Kini Rizky berada di titik belok yang tak terduga. Keputusan apa yang akan dia ambil dalam menghadapi bahaya yang siap datang? Apakah dia sanggup melindungi orang-orang yang dicintainya? Seberapa jauh dia bersedia berjuang demi keadilan? Kisah baru saja dimulai. Rizky berdiri kaku di depan pintu rumahnya, merasa jantungnya berdegup cepat. Pesan di ponselnya membakar rasa ingin tahunya, namun lebih dari itu, rasa takut menggelayut di kepalanya. Ada orang yang tidak suka, kata-kata itu terus berputar dalam pikirannya seperti lagu yang tak ingin berhenti. Dia menatap Siti yang masih ceria, bermain dengan boneka barunya, seolah tak ada yang salah di dunia ini. Semakin dalam Rizky merenungkan pesan itu, semakin berat rasa gelisah yang menyerang jiwanya. Dia tahu, untuk melindungi Siti dan ibunya, dia harus mengetahui siapa yang mengancam mereka. Namun, bagaimana ia bisa menjalani ini sambil menghadapi tekanan untuk mengambil warisan? Dia merasakan dua telapak tangannya berkeringat. Di malam hari, saat Siti terlelap, Rizky tidak bisa menutup mata. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah yang sederhana. Sejak kecil, tempat ini penuh kenangan manis tawa, pelukan hangat ibunya, hingga tangisan saat mereka terpaksa berpisah karena kesulitan ekonomi. Apakah semua itu akan berakhir jika dia memilih untuk mengambil warisan itu? Rizky memutuskan untuk bertindak. Dia menghubungi Ibu Clara, berharap untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang warisan dan orang-orang di baliknya. Rizky, ini bukan hal yang mudah. Ada banyak pihak yang terlibat dan tidak semua orang memiliki niat baik, jelas Ibu Clara di telepon. Suaranya terdengar tegas namun penuh empati. Keesokan harinya, dia pergi ke kantor pengacara, berharap bisa mendapatkan panduan untuk langkah selanjutnya. Dalam perjalanan, berbagai pertanyaan menghantui pikirannya. Siapa yang akan menghalanginya? Apakah orang-orang ini benar-benar bisa membahayakan keluarganya? Sesampainya di kantor pengacara, Rizky disambut oleh Ibu Clara yang langsung mengajaknya ke ruang pertemuan. Kita harus siap, kata Ibu Clara, membuka sebuah berkas. Sebuah dokumen besar dikeluarkan. Ini adalah surat warisan. Tapi ada catatan yang meragukan. Rizky menatap dokumen tersebut. Nama-nama tercantum di bawah tanda tangan pencipta warisan, semuanya asing baginya. Apa maksudnya? Tanya Rizky, jantungnya berdegup semakin cepat. Ibu Clara memperjelas, ada orang-orang tertentu yang menganggap Anda tidak berhak atas warisan ini. Mereka akan melakukan apapun untuk mengambilnya kembali. Kecemasan Rizky meluap, dan dia bimbang. Saat memikirkan ibunya, bayangan wajahnya yang semakin memudar terus mengganggu pikirannya. Dia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Rasa tanggung jawab semakin kuat, apakah dia benar-benar berani mengambil risiko untuk keluarganya? Setelah pertemuan, Rizky memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dia harus tahu siapa musuh yang harus dihadapi agar dia mampu melindungi orang-orang yang dicintainya. Dia melangkah keluar kantor dengan tekad baru, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan ketidakpastian mengendalikan hidupnya. Saat pulang, sambil menelusuri jalan setapak yang biasa dia lewati, dia teringat momen-momen kecil bersama ibunya dan Siti. Senyuman, pelukan, tawa semua itu kini begitu berharga. Setiap langkah menuntunnya pada sebuah tujuan baru, bukan hanya untuk mencapai warisan, melainkan untuk melawan ketidakadilan yang ada dan menjamin masa depan adiknya. Namun, perjalanan ini akan sulit.
Ketika dia sampai di rumah, sebuah suara memanggilnya. Rizky. Suara itu familiar, suara tetangganya yang paling ia percaya, Pak Tono. Ayo masuk, kita perlu bicara. Rizky merasakan satu perbatasan rasa ingin tahu dan ketakutan. Apalagi yang akan dikatakan Pak Tono? Dan apakah ini akan mengubah segalanya selama ini? Dia memasuki rumah dengan rasa berdebar, menyadari bahwa apapun yang terjadi, semua ini adalah bagian dari takdir yang harus dia jalani. Apa yang Pak Tono ingin sampaikan? Akankah ini menjadi kunci dalam pertempurannya? Rizky melangkah ragu ke dalam rumah Pak Tono. Jantungnya berdegup kencang, suasana tegang langsung menyelimuti ruangan. Dengan langkah pelan, ia mendekati Pak Tono yang duduk di kursi tamu, wajahnya terlihat serius. Situlah yang harus kita bahas, Rizky, kata Pak Tono, suaranya tegas namun penuh kekhawatiran. Aku sudah mendengar rumor, mungkin ini akan membuatmu terkejut. Rizky bisa merasakan napasnya terhenti. Rumor bagaimana? Dia bertanya, berusaha menahan ketegangan di dadanya. Ada orang-orang dari luar kota yang mengincar warisan itu. Dan lebih buruk lagi, aku mendengar mereka mulai bergerak mencari cara untuk menguasai semuanya. Jelas Pak Tono, matanya menatap tajam ke arah Rizky. Mereka tidak akan berhenti sampai itu ada dalam genggaman mereka. Mendengar kata-kata tersebut, seakan dunia Rizky terbalik. Dia merasa seolah semua yang telah dia lakukan sia-sia jika orang-orang ini bisa mengambil warisan itu begitu saja. Siapa mereka? Tanyanya dengan suara bergetar. Ini lebih dari sekadar tentang uang. Ini tentang melindungi ibunya dan Siti. Pak Tono menggelengkan kepala. Aku tidak tahu pasti, tetapi mereka tampaknya memiliki koneksi yang kuat dan tidak takut menggunakan cara-cara kotor. Ketika dia berhenti sejenak, Rizky bisa merasakan pandangan tajamnya seakan mencari jawaban di mata Rizky. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berhati-hati. Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka? Rizky bertanya, semangatnya mulai bangkit meski rasa takut masih menggerayangi pikiran. Kita tidak bisa hanya membiarkan mereka mengambil alih. Pak Tono meliriknya dengan serius. Yang akan kamu cari tahu adalah siapa mereka, dan jika perlu, kita bisa mencari bantuan dari anggota keluarga lain yang mungkin setia. Ingat, jika mereka datang, mereka sudah siap dengan rencana mereka. Kita harus lebih pintar. Rizky mengangguk. Rencana ini memang terdengar berisiko, tetapi dia tidak lagi bisa mundur. Rasa tanggung jawab yang besar kepada Siti dan ibunya menguatkan tekadnya. Dia harus mencari semua informasi yang mungkin tentang orang-orang ini. Ketika kembali ke rumah, Rizky merasakan senja yang semakin cemerlang memancarkan sinar hangat. Namun, rasa tenang ini tak segarang keringatnya yang masih membasahi telapak tangan. Dia memutuskan untuk meneliti lebih dalam tentang warisan dan siapa saja yang terlibat. Waktunya mencari tahu lebih banyak tentang keluarganya yang mungkin dia tidak kenal. Malam itu, dengan laptop di pangkuan, Rizky memulai pencariannya. Mengklik satu halaman demi halaman, dia mulai mengumpulkan data. Tak lama, ia menemukan beberapa nama dan artikel yang berkaitan dengan keluarga besar yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Ternyata, warisan ini telah menarik perhatian banyak orang, bukan hanya dirinya. Dia harus menemukan jalan untuk mendapatkan akses ke informasi lebih lanjut. Di tengah pencariannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan dari nomor yang tidak dikenal. Rizky menatap layar, menahan napas. Rizky, adalah bijaksana jika kamu tidak melangkah lebih jauh. Orang-orang ini tidak main-main. Jaga keluargamu. Rasa dingin menjalar di tubuhnya.
Siapa pengirim pesan ini? Apakah peringatan ini berarti? Rizky merasa terjebak dalam pusaran ketakutan yang semakin dalam. Apakah dia benar-benar berani melanjutkan? Dia merasakan tanggung jawab menjaga keluarganya semakin mengikatnya. Namun, di sisi lain, ancaman ini hanya semakin memperkuat tekadnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengancam keselamatan orang yang dicintainya. Ketika malam semakin larut, Rizky menatap jauh keluar jendela, merasa seolah hidupnya akan segera berubah. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dalam pikirannya, satu pertanyaan tajam menggoda. Siapakah yang benar-benar ingin menguasai warisan itu, dan berapa jauh mereka akan melangkah untuk meraihnya? Rizky merasa seolah ada suara gelisah di kepalanya. Setiap detik terasa lebih berat. Dia berusaha fokus pada layar laptop, tetapi ketakutan mengganggu konsentrasinya. Rasa ingin tahunya membuatnya cemas. Ia meresapi setiap huruf dan angka di depannya seakan mereka menyimpan jawaban atas teka-teki besar yang membelenggunya. Malam itu, Rizky tidak dapat mengabaikan pesan misterius itu. Kata-kata, jaga keluargamu, seolah berkali-kali bergema dalam pikirannya. Dia menyadari bahwa setiap langkah yang diambil akan berdampak besar. Jika dia salah langkah, hasilnya bisa fatal. Ketika pikirannya melayang, ia teringat Siti adiknya yang masih sangat muda dan tidak tahu tentang bahaya yang mengintai. Rizky merasa harapannya semakin menumpuk. Dia ingin memberi Siti masa depan yang layak dan aman. Namun, pikiran akan risiko yang mengintai semakin membuatnya terjaga. Apa yang bisa dia lakukan untuk melindungi Siti dan ibunya? Rizky membuka sebuah dokumen yang menunjukkan silsilah keluarganya. Setiap nama dan hubungan saling terhubung. Beberapa wajah tampak familiar, tapi lebih banyak lagi yang tidak dikenal. Dia mulai mencatat setiap hubungan, mencoba menghitung siapa yang mungkin bisa membantunya. Dari situ, dia menemukan salah satu nama yang menarik perhatiannya, Pak Hartono. Paman dari jalur yang sama tetapi jauh dari keluarganya. Dengan penuh kekhawatiran, Rizky memutuskan untuk mencari informasi lebih jauh tentang Pak Hartono. Siapa dia? Apa yang sudah dia lakukan? Selama bertahun-tahun, komunikasinya dengan paman ini nyaris tidak ada. Dengan cepat, dia merogoh ponsel, mencoba menghubungi nomor yang tersimpan di kontaknya. Berharap, jari-jarinya dengan cepat mengetik angka yang sudah lama terlupakan. Namun, telepon beberapa kali berdering, tidak ada jawaban. Dia pasti sudah pergi tidur, gumamnya sendiri, merasa sedikit kecewa. Ia menatap keluar jendela, merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Kegelapan mengingatkannya pada ketidakpastian. Belum ada keputusan yang diambil, tetapi semua yang terjadi membawa kecemasan baru. Bagaimana jika warisan itu jatuh ke tangan orang-orang yang berbahaya? Ia merasa terhimpit oleh waktu yang terus berlalu, seakan semakin dekat dengan batas yang sangat tipis. Rizky berdiri dan mengambil napas dalam, berusaha menenangkan dirinya. Kamu tidak bisa menyerah, bisiknya pada diri sendiri. Ada cara untuk melawan mereka. Dia kembali ke laptop dan terus mencari hingga larut malam. Di antara hasil pencariannya, ia menemukan sebuah artikel kuno yang menyebutkan konflik antara anggota keluarganya. Ternyata, warisan ini juga menyimpan sejarah kelam. Dikenal sebagai pusaka keluarga, warisan ini membuat orang berkelahi satu sama lain. Dia berharap keterikatan keluarga masih terjaga meskipun banyak yang telah pergi. Kecemasan yang menggelora dari artikel-artikel tersebut malah membangkitkan tekad Rizky. Dia tidak bisa mundur sekarang. Dia harus bertindak cepat. Perlahan, rencana mulai terbentuk di benaknya. Ia perlu bertemu Pak Hartono,
menceritakan semua yang terjadi, dan mencari tahunya lebih jauh. Di tengah pemikirannya, kembali pesan dari nomor tak dikenal muncul di pikiran. Tidak melangkah lebih jauh. Apakah ini peringatan psikologis atau bujukan untuk membuatnya mundur? Rizky merasa dilema menjepit antara keinginan untuk melindungi keluarga dan rasa takut yang terus menggerogoti. Dia mengusap wajahnya, mencoba menyingkirkan rasa takut itu. Aku akan membuat keputusan, tekadnya. Satu langkah lagi, dan aku tidak akan mundur. Rizky mengarahkan jari-jarinya pada mesin pencari dan mulai mencari nomor telepon Pak Hartono yang telah lama dia anggap hilang. Akankah dia menemukan petunjuk tentang warisan keberanian itu? Atau justru akan jadi bencana? Dalam keraguan dan harapan, rasa hati ini tidak lagi dapat dibendung. Saat dia menunggu munculnya hasil pencarian, satu pertanyaan menggoda pikirannya. Apakah dia benar-benar siap menghadapi segala konsekuensi dari langkah yang akan diambilnya selanjutnya? Rizky merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Layar laptop bergetar seakan menggambarkan ketegangan dalam dirinya. Penghitung waktu seolah menunjukkan bahwa setiap detik adalah sebuah tantangan. Dia mengingat kembali wajah Siti yang ceria, tertawa, dan tanpa beban. Dia ingin melindungi senyum itu, tetapi bagaimana dia bisa jika dia terperangkap dalam ketidakpastian ini? Kembali ke laptop, Rizky menekan tombol Enter. Dia menunggu, napasnya tertahan, tidak ingin melewatkan momen berharga ini. Dalam hitungan detik, nomor telepon Pak Hartono muncul. Benar juga. Mungkin bisa jadi kunci untuk membuka misteri ini. Dengan cepat dia mencatat angka tersebut, membayangkan bagaimana dirinya akan menjelaskan semua yang terjadi padanya. Namun, rasa takut menggigit lagi. Bagaimana jika Pak Hartono tidak ingin terlibat? Atau lebih buruk, bagaimana jika dia adalah bagian dari masalah ini? Rizky menggigit bibir bawahnya. Ketika pikirannya melayang, suara Siti memanggilnya, "Kak, aku lapar." Mengingatkan dia untuk tidak terjebak dalam pikirannya sendiri. "Bu, aku pergi sebentar," kata Rizky sambil berlalu dari kamar, tak sabar lagi untuk mencari jawaban. Ia merasa harus mengambil risiko. Menghadapi Pak Hartono adalah langkah mungkin yang bisa mengubah segalanya. Di luar, udara malam memberikan ketenangan, tetapi jantungnya masih berdegup kencang. Setelah menemukan lokasi yang dituju, Rizky merasa gugup. Dia memperhatikan bahwa rumah Pak Hartono terletak di pinggiran kota, agak jauh dari keramaian. Bangunannya terlihat besar, namun sepi seakan-akan menyimpan rahasia lama. Dia mengetuk pintu, gemetar di dalam. Apa yang akan dia katakan setelah ini? Seolah waktu melambat menunggu jawaban. Siapa? Suara menghentikan aliran pikirannya. Suara tegas tersebut mengisyaratkan dia harus merespons. "Saya Rizky, keponakan Bapak," ingin berbicara, suaranya hampir samar, tetapi terdengar terpaksa. Dalam sekejap, pintu terbuka. Di hadapannya berdiri Pak Hartono, seorang pria paruh baya dengan ekspresi misterius. "Kau datang lebih cepat dari yang saya kira," ujarnya pelan, terlihat terkejut. Rizky menatap matanya yang tajam, berusaha mencari kehangatan atau mungkin sebuah harapan di baliknya. Namun, Pak Hartono tidak memberikan banyak ekspresi. "Apakah kita bisa berbicara?" tanya Rizky dengan penuh harap. Tanpa memberi jawaban, Pak Hartono mengangguk dan memberi isyarat untuk masuk. Di dalam, suasana terasa lebih tenang. Rizky memperhatikan ruangan yang dihiasi barang-barang antik, sudah lama tidak dipakai. Dia tidak bisa takjub, tetapi ingatan akan pesannya masih menghantuinya. Keluarga, warisan,
dan kenyataan pahit tentangnya. Beritahu aku, Rizky. Kenapa kau datang? Pak Hartono memecah keheningan. Rizky menelan ludah, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya menerima pesan misterius tentang sebuah warisan. Dan saya merasa perlu tahu lebih banyak tentang keluarga kita, ungkapnya, berusaha terdengar percaya diri. Pak Hartono menatapnya tajam. Warisan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Banyak yang sudah berjuang untuk itu. Apa kau yakin ingin melibatkan dirimu? Rizky menggigit bibirnya, merasakan ketegangan membuatnya bergetar. Dia tahu apa risiko yang dihadapi, tetapi perasaan ingin melindungi Siti jauh lebih kuat. Saya akan melakukan apa saja untuk menjaga keluarga saya, jawabnya berani, meski tubuhnya terasa menggigil. Pak Hartono menghela napas dan berdiri, berpindah ke arah jendela, menatap malam yang kelam. Rizky bisa melihat pikirannya berputar, seolah berjuang antara kesetiaan pada masa lalu dan tanggung jawab yang baru. Kalau begitu, kau perlu tahu satu hal, katanya pelan. Dia tidak sempat mendengar kalimat itu sepenuhnya. Bel berbunyi menjadikan mereka berdua terkejut. Siapa yang datang di malam seperti ini? Jantung Rizky berdebar, bisikan ketidakpastian kembali merayap. Siapa yang akan muncul? Akankah ini menjadi penghalang rencana mereka, atau justru membuka jalan baru? Rizky menahan napas, keenakan saat dia mulai memahami bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pak Hartono ragu sejenak, menatap ke arah pintu dengan wajah terbaca campuran rasa cemas dan curiga. Rizky bisa merasakan ketegangan di dalam ruangan itu. Apakah yang akan masuk adalah ancaman? Atau mungkin, justru harapan yang lama ditunggu-tunggu? Siapa di luar? Pak Hartono berujar dengan nada tegas, menyembunyikan ketidakpastiannya. Rizky menggigit bibir, bertanya-tanya apakah seharusnya dia berbicara atau tetap diam. Pintu terbuka, dan tampak seorang wanita muda menghampiri mereka. Rambutnya panjang tergerai, mengenakan jaket denim yang tampak sedikit kebesaran. Wajahnya mencerminkan kekhawatiran yang nyata, dan saat matanya bertemu dengan Rizky, dia seperti mengenali sesuatu yang lebih dalam di dalam diri pria muda itu. Rizky? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku Dini, adik dari Siti. Aku datang karena ada yang ingin kubicarakan. Jantung Rizky hampir melompat keluar dari dadanya. Dini? Adik Siti? Dia tidak pernah tahu bahwa Siti memiliki saudara perempuan. Dia hanya tahu tentang Siti dan keluarganya yang dekat, namun tidak pernah mendengar tentang Dini sebelumnya. Sebuah misteri baru terbuka di hadapannya. Rizky, ada sesuatu yang tidak beres. Aku baru mendapat kabar buruk, kata Dini, dan Rizky bisa melihat air mata menggenang di matanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi jiwanya mendesak untuk mendengarnya. Beritahu saya, Dini. Apa yang terjadi? Rizky mendekat, berusaha memberi dukungan. Dari sudut mata, Rizky menangkap ekspresi Pak Hartono. Wajahnya tampak lebih tegang daripada sebelumnya, seolah-olah Dini membawa beban berat yang tak ingin dia saksikan. Sejak Siti hilang, aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Keluarga kita, Dini menjelaskan, tetapi terputus. Dia menggigit bibirnya, berjuang menahan tangis. Lalu sambil menatap Rizky, dia melanjutkan, kita mungkin tidak bisa mempercayai orang-orang di sekitar kita. Mereka mungkin sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Pak Hartono menoleh, memberi Dini tatapan tajam. Apa yang kamu maksud? Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Dini berusaha menenangkan diri, jelas terlihat emosinya meluap.
Yang aku maksud, Pak, ada orang yang mencoba mengeksploitasi warisan ini. Mereka tidak ingin kita mendapatkannya. Rizky tertegun. Warisan? Dalam pikirannya, rasa panik mulai menyerang. Apakah ini berarti dia dan Siti terjebak dalam permainan yang lebih besar dan berbahaya? Tidak bisa jadi. Tidak ada yang bisa menghentikan kami untuk melindungi apa yang jadi hak kami. Rizky mengeluarkan suaranya, merasakan keberanian mendidih di dalam dirinya. Dalam perutnya, keraguan muncul. Tetapi saat melihat Dini, keraguan itu perlahan sirna. Dia tidak bisa mundur. Kalau begitu, kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Kita tidak bisa membiarkan apapun mengancam keluarga kita. Apalagi Siti, Rizky berseru, merapatkan tekad. Pak Hartono terdiam, tertegun memikirkan kata-kata Rizky dan Dini. Keheningan menyelimuti ruangan, dan Rizky merasakan bahwa keputusan ini bisa mengubah segalanya. Baiklah. Jika kita akan melakukannya, maka kita perlu rencana. Pak Hartono akhirnya berkata, suaranya lebih lembut, lebih persuasif. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar kembali. Kali ini lebih mendesak. Rizky merasakan kedamaian mulai menyusut digantikan oleh rasa cemas yang kembali melanda. Ada apa lagi? Gumamnya, memandangi Dini yang jelas merasakan kegelisahan yang sama. Belum sempat menjawab, pintu terbuka lebar, dan sosok asing muncul. Tanpa mereka tahu, ukuran ancaman baru kini mulai menampakkan diri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan adakah jawaban di balik semua ini yang berguna bagi keluarga mereka? Detak jantung Rizky semakin cepat saat sosok asing itu memasuki ruangan. Seorang lelaki berpakaian rapi, wajahnya dingin dan tak ada senyuman di bibirnya. Dia terlihat sangat percaya diri, seolah tahu apa yang dicari. Rizky merasakan atmosfer di sekelilingnya berubah, hangat yang sebelumnya mulai membeku. Selamat malam, sapanya datar, suaranya dalam dan menggema. Saya Bapak Iwan. Perwakilan dari pihak yang mengurus warisan Siti. Perkataan itu membuat Rizky terkejut. Apa? Siapa yang memberimu hak untuk mengurus warisan ini? Pertanyaannya meluncur begitu saja, ketegangan mengisi setiap kata. Bapak Iwan mengangkat alis, tampak tak terpengaruh. Saya di sini untuk membereskan segalanya. Keluarga Siti tidak perlu khawatir tentang apapun asal mau bekerja sama. Dini merengut, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Kerjasama? Dengan siapa? Dan kenapa kamu di sini sekarang? Hal ini memicu kemarahan dalam diri Rizky. Dia merasa ada yang tidak beres, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Jika kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya, apa yang terjadi dengan Siti? Kenapa dia bisa hilang begitu saja? Bapak Iwan menggelengkan kepala. Saya tidak di sini untuk membahasnya. Ini tentang warisan, dan semua yang berhubungan dengannya. Rizky menggenggam tangannya, hampir ingin meluapkan kemarahan. Namun, hatinya mulai merasa tidak enak. Adiknya Siti, yang tidak ada kabar berita, dan kini lelaki ini bersikap seolah segalanya adalah urusan bisnis belaka. Kalau begitu, kita tidak mau kerja sama denganmu. Tegas Rizky, napasnya terengah-engah. Bapak Iwan melirik ke arah Pak Hartono, yang kini duduk dengan wajah terpaku. Kau akan merugi kalau menolak, Rizky. Ada banyak hal yang tidak kau pahami tentang warisan ini. Dini menatap Rizky, memberikan isyarat agar dia lebih tenang. Kenyataan di depan mereka sudah cukup mencekam tanpa menambah lagi masalah. Rizky merasakan getaran di sekelilingnya,
tetapi dia tidak bisa mundur. Kalau kamu tidak mau berbagi informasi, kami akan mencari jalan lain untuk menemukannya. Rizky berusaha menunjukkan keberanian meski hatinya bergetar ketakutan. Bapak Iwan melangkah lebih dekat, senyumnya semakin lebar, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di dalam senyuman itu. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan informasi. Kalian mungkin tidak tahu, tapi sangat banyak pihak yang memperhatikan warisan ini. Rizky merasa bimbang, antara menggugat Bapak Iwan atau berusaha memahami situasi. Apa yang Mike maksud? Wajar saja jika kami ingin tahu tentang keadaan Siti. Wajar, tapi semua harus dilakukan dengan cara yang benar. Bapak Iwan berbisik, seolah ada makna lebih besar di balik kata-katanya. Rasa lapar informasi semakin membara dalam diri Rizky. Jika tidak akan ada kerjasama, maka kami tidak akan berhenti sampai kami menemukan Siti dan kebenarannya. Dengan itu, Rizky merasa ada semangat baru muncul. Dia tidak sendirian, hadapan Dini dan Pak Hartono menjadikannya lebih kuat. Bapak Iwan menatap mereka satu persatu, dengan tatapan tajam seolah menilai seberapa jauh mereka rela pergi untuk melindungi keluarga mereka. Baiklah, jika itulah yang kalian mau. Tetapi ingat, tidak ada yang lebih mengerikan daripada rasa penasaran yang terlalu dalam. Mendengar kalimat itu, satu lagi rasa cemas muncul. Rizky mengeritkan giginya. Dia tahu bahwa ini bukanlah sekadar tentang warisan, tetapi bisa jadi jauh lebih gelap dan berbahaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Pak Hartono telah berkata. Bapak Iwan tersenyum samar, membuat Rizky merasa seolah-olah dia sedang memainkan sebuah permainan yang mereka tidak sepenuhnya paham. Ikuti saja alurnya. Saya akan memberitahu kalian cara mengontak saya. Saat laki itu pergi, ruangan terasa lebih sepi dan penuh ketegangan. Mereka saling menatap, perasaan tidak nyaman mengisi jiwa mereka. Apakah mereka sudah terjerat dalam jaring yang lebih dalam? Ini baru permulaan, gumam Dini, tatapannya kosong. Kita harus lebih siap. Rizky merasakan berat di dadanya. Dia tahu jalan ini penuh risiko, tapi langkah pertama sudah diambil. Mereka tidak akan mundur, tidak sekarang. Namun, pertanyaannya masih menggantung. Siapa lagi yang akan terlibat dalam permainan berbahaya ini? Siapa yang bisa mereka percayai? Kekhawatiran menyeruak dalam dirinya. Kebenaran apa yang tersembunyi di balik semua ini? Rizky duduk terpaku di kursi, perasaannya campur aduk. Dini dan Pak Hartono berusaha menciptakan suasana tenang, tetapi itu sulit sekali. Kebisingan di luar ruangan seakan membingungkan pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Siti? Rizky, Dini akhirnya memecah keheningan. Apa kita harus pergi ke kantor polisi? Mungkin mereka punya informasi lebih lanjut tentang Siti? Rizky menggelengkan kepala. Mengapa mereka tidak mencarinya lebih dulu? Dia sudah hilang cukup lama, Dini. Wajah Dini menunjukkan kekhawatiran. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Atau, kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang warisan itu. Mungkin ada petunjuk di sana. Rizky merasakan sesuatu di dalam dirinya, rasa percaya yang mulai memudar. Kita perlu mencari tahu latar belakang Bapak Iwan. Siapa dia sebenarnya? Caranya untuk melawan ketidakpastian adalah dengan memutuskan langkah nyata. Baiklah. Kita harus memulainya dari tempat Siti terakhir terlihat. Teman-temannya mungkin bisa memberitahu lebih banyak. Pak Hartono menambahkan, wajahnya tampak tegas. Mereka pun beranjak, ketiganya bersepakat menuju ke tempat yang sering dikunjungi Siti. Dalam perjalanan,
Rizky tidak bisa menahan rasa nyerinya. Dia merindukan suara tawa Siti, senyumnya yang ceria, dan tatapan hangatnya. Dia tak ingin kehilangan adiknya tanpa pertempuran yang layak. Setiba di kafe tempat Siti biasa hangout, udara terasa berat. Paras pemilik kafe, Pak Adi, dipenuhi keraguan saat mereka menanyakan informasi. Siti? Dia sering datang ke sini. Tapi sudah beberapa waktu tidak ada kabar, ujarnya sambil mengeringkan gelas. Rizky merasa jantungnya bergetar. Apakah ada yang mencurigakan? Siapa terakhir kali yang berinteraksi dengannya? Seluruh ruangan seakan terdiam. Pak Adi memandang mereka, seolah ragu untuk berbagi. Dia pernah terlihat bersama beberapa orang. Saya rasa mereka bukan teman baiknya. Hanya ada satu sosok yang sering terlihat bersamanya, lelaki itu. Lelaki. Kata itu terasa tajam di telinga Rizky. Siapa dia? Kau pasti tahu semua orang di sini, kan? Pak Adi terlihat agak tegang. Dia sering datang dengan BMW hitam. Dikenal baik di kalangan orang-orang yang serius dalam bisnis. Jantung Rizky berdegup semakin kencang. Apakah lelaki ini ada hubungannya dengan Bapak Iwan? Adakah nama atau informasi lain tentang dia? Maaf, saya tidak tahu banyak. Dia jarang bicara di sini, Pak Adi menjawab pelan. Rizky merasa frustrasi. Informasi tak cukup, tetapi perasaan tidak bisa menyerah semakin menguat. Terima kasih, Pak Adi. Kami akan terus mencari. Mereka keluar dari kafe dengan pikiran penuh. Kemana lagi harus mencari? Dini memecah keheningan. Kita bisa coba internet. Mungkin bisa menemukan sesuatu tentang lelaki itu dan terkait dengannya. Ya, bagus juga. Rizky setuju. Tetapi di benaknya, rasa takut mulai menyelimuti. Dia tidak tahu siapa yang akan mereka hadapi. Saat mereka melangkah, benak Rizky dipenuhi dengan bayangan Siti. Apakah dia baik-baik saja? Mengapa semua orang seolah menyembunyikan kebenaran? Rizky, suara Dini memanggil, membawanya kembali ke kenyataan. Kita harus berani. Tidak ada jalan mundur sekarang. Benar, kata Rizky, bertekad. Saya harus melindungi Siti, tidak peduli apapun risikonya. Dengan tekad menggelora, mereka melanjutkan langkah. Butir-butir harapan mulai kian meredup, tetapi Rizky tak ingin menyerah. Dia tidak akan membiarkan kegelapan menyelubungi keluarganya. Malam semakin larut, tetapi semangat mereka tetap menyala. Di kejauhan, bayangan BMW hitam berkilau di bawah sinar lampu jalan. Arah baru terbuka, dan seakan-akan jari-jari takdir mulai bergerak. Mungkin ini bukan kebetulan, Rizky berbisik, menatap mobil itu. Namun, apa yang akan mereka hadapi selanjutnya? Apa rahasia lain yang tersimpan di balik kegelapan ini? Rizky berdiri tegak di samping Dini dan Pak Hartono. Di hadapannya, BMW hitam itu menunggu, menciptakan aura misterius di malam yang kelam. Jantungnya berdegup kencang, ketegangan menghimpit dadanya. Kita harus hati-hati, bisiknya, meski rasa berani mulai menguat. Keberanian mereka kini diuji, dan tidak ada jalan mundur. Dini dan Pak Hartono mengangguk, menyatu dalam tekad yang sama. Mereka melangkah perlahan mendekati mobil, mencoba meraba suasana. Setiap detikan terasa seperti laga waktu. Mereka siap, tapi juga cemas. Saat mereka sampai di dekat mobil, pintu terbuka. Seorang pria muda melangkah keluar. Dia mempermalukan suasana dengan aura percaya dirinya yang kental. Kalian cari siapa?
tanyanya, matanya tajam seperti elang. Rizky memperkenalkan diri, berusaha terdengar tenang meski hatinya berpacu. Kami mencari Siti, adikku. Terakhir kali dia terlihat bersama seseorang dari kalanganmu, ujarnya dengan tegas. Pria itu tersenyum sinis, seolah menyadari kekhawatiran Rizky. Siti? Ah, bocah itu dia bukan siapa-siapa dalam urusan kami. Kata-kata tersebut bagaikan silet, menikam perasaan Rizky. Dia merasa terdera, marah dan frustrasi. Apa maksudmu? Dia adalah keluargaku. Rizky meledak, nyaris tidak bisa menahan amarah. Dini menepuk lengan Rizky, mengingatkannya untuk tidak terpancing. Pria itu tampak tenang, mengangkat bahu. Terserah kalian. Terlalu banyak drama untuk masalah sepele. Mungkin kalian lebih baik menghilang. Tidak. Kami tidak akan mundur, tegas Rizky, menambahkan nyali. Siti yang tubuh mungilnya tersembunyi di balik semua intrik ini memberi kekuatan baru. Kami harus tahu kebenarannya. Sang pria menggelengkan kepala, senyum sinisnya semakin lebar. Saran saya, kalian harus mulai melupakan cerita ini. Kalian tidak mampu menghadapi siapapun yang terlibat. Ketegangan dalam diri Rizky semakin meruncing. Dia tahu ancaman ini bukan sekadar perkataan kosong. Kalau begitu, apa yang akan kami lakukan? Kami tidak akan membiarkan siapapun mengambil hak kami, ujarnya, suara berubah tegas. Jangan bilang saya tidak memberi peringatan, jawab pria itu, lalu berbalik dan mendekati mobil. Ingat, semua hal ada konsekuensinya. Ketiga mereka terdiam saat mobil itu berlalu. Sisi gelap dunia ini mulai terkuak, dan mereka tahu ketakutan akan menyelimutinya. Dia tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan, kata Dini, nada suaranya lirih. Rizky bisa merasakan ketegangan merayap kembali ke dalam hatinya. Tidak ada waktu untuk mundur, Rizky berucap penuh semangat. Kita harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Siti dan kenapa orang-orang ini sangat takut dengan kita. Pak Hartono mengangguk. Kita harus menemukan teman Siti yang terakhir bersama dia. Dia mungkin tahu sesuatu yang lebih. Mereka segera beranjak pergi, berpindah dari bayang malam yang penuh misteri menuju rumah teman Siti. Rizky memikirkan betapa pentingnya informasi yang akan mereka gali berikutnya. Setiap menit terasa menakutkan. Dalam pikirannya, dia terus memikirkan nasib Siti dan harapannya untuk segera bertemu. Setibanya di depan rumah temannya, Rizky mengetuk pintu. Hati berdegup, napasnya terengah-engah. Seberang pintu, harapan dan ketakutan bertabrakan. Saat pintu terbuka, wajah teman Siti sudah tegang. Rizky? Apa yang terjadi? Dengan singkat, Rizky menjelaskan situasi ini. Teman Siti tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Siti terakhir kali ada di sini. Dia terlihat cemas, seolah ada yang mengejarnya. Siapa? Rizky bertanya, rasanya jantung berdetak lebih cepat. Seorang lelaki, dia bukan teman baik. Dia terlihat mencurigakan, seakan mengawasi Siti tanpa uang. Aku mendengar dia berbicara tentang warisan, sepertinya dia mengincar sesuatu. Kata-kata temannya bagai petir di siang bolong. Dia seharusnya tidak terlibat. Kita harus melindungi Siti, sambil merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Mereka berhenti sesaat. Rasa cemasnya berpadu dengan determinasi kuat. Rizky tahu bahwa perjalanan ini seharusnya berujung pada penemuan, bukan hanya tentang warisan besar itu tapi tentang keluarganya. Bergerak cepat, mereka melanjutnya. Pencarian ke tempat lain, terus berharap menemukan Siti.
ketika malam semakin gelap, harapan itu tetap menyala. Tidak akan ada yang menghentikan kita. Rizky berjanji menumpukan harapan di setiap langkah. Mereka tahu perjalanan ini baru dimulai. Setiap tantangan akan ditembusi dan keadilan akhirnya harus diwujudkan. Seiring waktu berlalu, determinasi Rizky semakin kuat sekuat cinta dan harapan yang ada di dalamnya. Kini semua keputusan harus melindungi Siti dan menyelamatkan masa depan mereka. Semangat bertahan menggelora. Segala sesuatu akan menghadapi akhir, dan Rizky siap untuk menghadapi apapun yang muncul di hadapannya. Akhir dari semua ini akan bercerita tentang cinta, keadilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Bergabunglah dengan kami. Jika kalian ingin mengikuti cerita seru ini, berlangganan segera ke channel kami supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Beri like sekarang agar algoritma kami dapat menyebarkan kisah menarik ini lebih luas. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini, dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada 5 teman yang perlu melihat penutup dari kisah ini. Setiap dukungan kalian sangat berarti.